orang tua kita sudah wafat, walaupun tidak meninggalkan warisan, kitalah warisan mereka. Bersedekahlah atas nama orang tua, berwakaflah atas nama ayahanda dan ibunda. Itu bikin mereka senang Pak di sana. Senang nggak dapat kiriman anak walaupun kita punya duit? Senang, walaupun sedikit, tapi kita berasa, wah, anakku berkirim kepadaku, berarti dia masih ingat kepadaku. Sudah berapa tahun Pak ditinggal ayah ibu, pernahkah berkirim kepadanya? Coba mulai berkirim lagi. Jangan cuma kirim Fatihah, kirim sedekah cepat, kirim wakaf cepat itu. Jangan tunggu mati dulu. Tanah-tanah yang nganggur wakafin, itu cepat nyampainya. Kalau Fatihah ditanya dulu ikhlas apa enggak ya. Kalau sedekah langsung Allah taruh antara kita dengan azab itu dipisah. Selanjutnya teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau berdoa dengan adik yang telah lama meninggal, apakah insya Allah diterima? Mungkin maksudnya berdoa buat adik yang meninggal ya, apakah diterima? Ya, salah satu amal yang sampai kepada mayit adalah doa. Kita doakan dia, itu akan sampai insya Allah, baik untuk orang tua kita atau siapapun kerabat kita yang sudah meninggal. Dikatakan ruhnya orang mukmin itu kalau sudah keluar dari jasadnya alias mati, itu seperti burung keluar dari sangkarnya. Dia akan bebas, dia akan terbang menjulang tinggi, dia akan semakin nikmat. Begitulah orang mukmin, ruhnya ini kalau sudah lepas daripada jasadnya seperti burung yang keluar, ruhnya akan watakwi ilal ganadilil mudiyah, dia akan sampai ke arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan menikmati kenikmatan surgawi. Tapi beda dengan ruhnya orang yang fasik, orang yang ahli maksiat. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa kita. Itu seperti binatang ternak yang dikeluarkan dari kandangnya menuju tempat pembantaian dan penyembelihan. Dia bukan dikeluarkan untuk bebas, tapi dia dikeluarkan untuk disembelih, untuk dicincang, untuk dibuat sate, untuk dibuat gulai. Begitulah juga ruhnya orang yang fasik. Kita keluar, ketika keluar dari kematiannya, dia bukan untuk menikmati, tapi untuk merasakan adab yang pedih dari Allah. Karena itu, ayo kita jaga sisa umur kita. Jangan sampai keluar ruh kita dari jasad kita dengan bernasib dengan yang kedua, tapi bernasib dengan yang pertama, yaitu ruhnya orang yang soleh insya Allah. Orang sudah meninggal dibacakan Quran. Orang disuruh membaca Al-Quran di mana? Di rumah. Terutama surah Al-Baqarah, di masjid baca Al-Quran, bukan di kuburan. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk ancaman kepada siapa? Orang hidup, orang mati. Di surah Yasin ayat 70 Allah berfirman, "Liyundira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin." Bahwa Al-Quran diturunkan Allah untuk mengancam orang yang hidup, hayyan, orang yang hidup, bukan orang mati. Kok orang mati dibacakan Quran? Manfaatnya apa? Nggak ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku di tengah malam tepat pukul 12 ini kepada para sahabat-sahabatku, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua
senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan rezeki, diberikan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Di malam ini kita akan mengkaji tentang orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, orang yang sudah wafat, yakni disebut almarhum atau almarhumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata almarhum dan almarhumah itu adalah orang-orang yang dirahmati Allah. Jadi siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, bila sudah dipanggil oleh Allah berarti kembali kepada rahmatnya Allah, kembali di sisi Allah. Siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya. Kenapa? Karena tak ada makhluk satupun yang bukan ciptaan Allah, yang bukan ciptaan Tuhan. Jadi orang Islam ciptaan Tuhan, orang Nasrani ciptaan Tuhan, orang agama Yahudi ciptaan Tuhan, Majusi, Sabiin, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Semuanya manusia-manusia itu ciptaan Tuhan. Dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Inilah orang-orang yang disebut almarhum atau almarhumah. Jadi artinya bagaimana? Jadi maknanya orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, orang yang sudah wafat itu lebih mulia daripada orang-orang yang masih hidup. Coba diangan-angan sendiri di dalam masing-masing hatinya. Orang-orang yang sudah kembali, roji'un, pulang dari Allah, kembali kepada Allah itu lebih mulia daripada orang-orang yang belum kembali kepada Allah. Jadi lillah itu lebih mulia daripada linnas. Sedangkan orang-orang almarhum atau almarhumah yang sudah meninggal itu sudah lillah kembali kepada Allah dan sudah tak ada lagi pengakuan-pengakuan kehidupannya, pengakuan-pengakuan badan-badannya, pengakuan-pengakuan ilmu-ilmunya, pengakuan-pengakuan amal-amalnya, pengakuan-pengakuan solat-solatnya, pengakuan-pengakuan zikir-zikirnya. Sudah tak ada lagi pengakuan-pengakuan bacaan solawatannya. Sudah tak ada lagi pengakuan-pengakuan kekayaannya. Sudah tak ada lagi pengakuan-pengakuan jabatan pangkatnya. Sudah tak bisa lagi mengaku-akui kebanggaan dan
kehormatannya di dalam hatinya karena sudah wafat, sudah mati, sudah meninggal. Itulah yang dimaksud almarhum atau almarhumah. Orang-orang yang sudah wafat, yang sudah mati, yang sudah meninggal. Itulah labelnya mereka-mereka yang sudah kembali kepada rahmatnya Allah. Kenapa mereka lebih mulia? Orang-orang yang mati itu lebih mulia. Kenapa? Karena hidupnya, karena badannya sudah dikembalikan amanah-amanahnya kepada Tuhannya. Karena itulah mereka-mereka lebih mulia daripada orang-orang yang hidup. Akan tetapi anehnya kita yang masih hidup ini merasa lebih mulia daripada orang-orang yang sudah meninggal, daripada orang-orang yang sudah mati, daripada orang-orang yang sudah wafat. Seolah-olah kita ini lebih mulia daripada mereka. Sehingga mereka sering kita kirimi doa, ila arwahi, ila arwahi, ila arwahi. Seolah-olah kita ini lebih berkuasa, lebih mulia, lebih agung daripada mereka. Sehingga mereka butuh pertolongan, butuh doa-doa kita. Begitu bukan? Bagaimana mungkin mereka-mereka yang sudah mati, mereka-mereka yang sudah meninggal, mereka-mereka yang sudah wafat itu butuh doa-doa kita. Sementara mereka sudah masuk di dalam almarhum atau almarhumah. Sudah di sisi rahmatnya Allah. Kenapa mereka dikatakan orang-orang yang mati, orang-orang yang meninggal, orang-orang yang wafat itu lebih mulia daripada orang yang hidup? Karena manusianya sudah tidak ada lagi, yang ada hanyalah pencipta manusia yang sudah meninggal, yang sudah wafat, yang sudah mati itu, yaitu uripe Allah. Karena itulah saya mengatakan orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, orang yang sudah wafat itu lebih agung, lebih mulia daripada orang-orang yang masih hidup. Karena orang-orang yang masih hidup masih jadi setan. Sedangkan orang-orang yang wafat, orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah mati, sudah suci seperti malaikat. Bagaimana mungkin setan mendoakan malaikat? Coba diangen-angen, coba dihayati para sahabatku. Mereka-mereka yang sudah wafat, mereka-mereka yang sudah mati, mereka-mereka yang sudah meninggal, rela ridho sudah kembali ke rahmatullah daripada kita, ya termasuk saya. Selama ini tidak rela, tidak ridho, mati alias takut mati. Takut sujud kepada Allah, begitu kok merasa mulia, begitu kok merasa bisa menolong, merasa bisa mendoakan ila arwahi, ila arwahi, ila arwahi yang kita lakukan selama ini. Kebalik tidak. Mestinya
Hidup yang menghidupi orang mati itulah, hidup yang menghidupi orang yang meninggal itulah, mestinya hidup yang menghidupi orang wafat itulah yang bisa menolong kita yang masih hidup ini. Bukan kita yang mendoakan Allah. Allah yang memelihara kita, Allah yang melindungi kita, Allah yang mencukupi kita. Kok kita megaya sok jadi Tuhan? Seolah-olah doa kita ini mulia, bisa menyelamatkan orang-orang yang sudah mati. Dikira orang yang sudah wafat, dikira orang yang sudah mati, dikira orang yang sudah meninggal itu sengsara, disiksa, diazab. Itu sebuah prasangka hayalan yang terbalik. Sesungguhnya kita inilah, ya termasuk saya, bila di dalam hatiku Abdul Halim yang nyata, yang wujud, yang hidup, ya itulah siksa, ya itulah neraka, ya itulah hawiyah. Apakah mungkin ahli neraka bisa mendoakan ahli surga? Almarhum, almarhumah, orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah wafat itu. Hakikatnya kan demikian. Kalau kita membahas secara syariatnya, mari kita buka gebiar. Logikanya begini. Seumpama saya punya bapak yang sudah meninggal sejak saya usia 2 tahun. Saya umur 2 tahun, ayah saya meninggal dunia, jadi saya anak yatim. Contoh, saya sering mendoakan orang tua saya yang sudah meninggal dan mendoakan saudara-saudara yang sudah meninggal dunia, yang sudah almarhum, yang sudah kembali ke rahmatullah. Saya mendoakan keselamatannya. Saya mendoakan seolah-olah doa-doa yang saya panjatkan ini secara tidak langsung saya telah menuduh ayah saya Suroso tersesat. Secara tidak langsung saya menuduh ayah saya diazab. Secara tidak langsung saya menuduh ayah saya disiksa di alam sana, tidak bahagia. Saya menuduh orang tuaku dibakar di neraka, di alam kubur, dihimpi tanah, dimakan cacing tanah, disiksa, dipentungi malaikat. Seolah-olah tuduhan Abdul Halim kepada bapaknya yang sudah meninggalkan demikian. Dengan gayanya, dengan sombongnya, dengan merasa berilmunya, dengan merasa banyak amalnya, Abdul Halim ini mendoakan ayahnya Bapak Suroso yang sudah meninggal itu. Seolah-olah Bapak Suroso tidak ketemu Tuhannya, seolah-olah masih disiksa di dalam kuburan. Kalau saya tahu bapak saya masih hidup di dalam kuburan untuk menerima siksa, untuk menerima azab, mending tak bongkar lagi kuburannya agar Bapak Suroso bisa ikut saya hidup lagi ke dunia. Bila kita tahu, bila kita yakin apa yang kita hayal-hayalkan itu, kita selama ini termasuk saya tidak tahu kebenarannya yang hak. Kita hanya menghayal-hayal saja, menuduh bapak, menuduh ayah kita di sana yang sudah meninggal disiksa, diazab. Sehingga butuh kekurangan, menderita. Karena itulah saya berdoa,
itulah bukti bahwa dengan doa-doa saya ila ruhi itu seolah-olah saya menuduh bahwa ayah saya di sana di alam kubur diadab, disiksa, dipentungi malaikat. Secara logikanya coba hayati. Ini anak yang soleh apa anak yang durhaka kepada ayahnya yang sudah meninggal? Coba Anda nilai sendiri, coba Anda hayati sendiri. Kenapa doa-doa ila ruhi kepada orang yang sudah wafat, kepada orang yang sudah meninggal, kepada orang-orang yang sudah mati itu kita panjatkan? Karena kita merasa lebih mulia daripada mereka. Kenapa ini semua terjadi? Karena kita salah iman, salah akidah. Iman dan akidahnya bukan beriman dan berakidah, berakhlak kepada Allah, tapi kita selama ini beriman dan berakidah kepada hawa nafsunya sendiri, kepada iman dan berakidah kepada iblis dan setan yang sombong kepada Adam. Apa maknanya yang sombong kepada Adam? Manusia-manusia yang takut mati. Yaitulah neraka hawiyah itu. Neraka panasnya hawa nafsu yang dibakar oleh apa-apa yang dicinta-cintainya di dalam hatinya. Dibakar dengan dunia, dibakar dengan harta, dibakar dengan uang-uangnya, dibakar dengan kendaraan-kendaraan mewahnya, dibakar dengan ilmu-ilmunya, dibakar dengan amal-amalnya, dibakar dengan zikir-zikirnya, dibakar dengan kebanggaannya, dibakar dengan kemuliaannya, dan sebagainya. Itu semua alat-alat pembakaran diri kita. Kenapa hati kita lebih keras daripada kerasnya batu? Apa maknanya? Kita merasa lebih wujud daripada wujudullah. Kita merasa lebih hidup daripada hayatullah. Kita merasa lebih berkuasa daripada kuasanya Allah di dalam hati kita. Inilah ahli neraka itu. Ya, sama seperti saya. Bagaimana mungkin ahli neraka bisa mendoakan orang-orang yang sudah masuk di dalam rahmat surganya Allah? Sedangkan orang-orang yang sudah mati, sedangkan orang-orang yang sudah meninggal, sedangkan orang-orang yang sudah wafat itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, sudah tenang hawa nafsunya, sudah lerem, sudah tenteram, sudah damai di dalam keabadian Tuhannya. Kenapa mereka yang sudah mati, yang sudah wafat, yang sudah meninggal itu tentram jiwanya? Karena jiwa-jiwa yang diaku-akuinya selama masih hidupnya sudah dikembalikan kepada Tuhannya dengan rela dan ridho maupun keterpaksaan saat sakaratul maut. Maka dari itu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mereka sudah berterbangan, pergi, pulang menghadap Tuhannya, pulang kepada kampung halamannya, pulang kepada ibu pertiwinya. Asal dari tanah kemuliaan manusia, ia kembali kepada tanah yang suci.
Bila manusianya masih sombong di atas tanah yang suci, di atas bumi ini, mana mungkin bisa ketemu dengan arwah-arwah mereka. Fadkhuli fi ibadi, maka mereka sudah kembali kepada golongan orang-orang yang mengabdi, orang-orang yang sudah wafat, orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah meninggal, itu sudah mengembalikan amanah hidupnya, amanah badannya. Itulah yang dimaksud orang-orang yang mengabdi. Mengabdikan lagi iki lo, nyok. Hidup dan raga bukan milikku, akan tetapi milikmu ya Allah. Itu maknanya mengabdi. Duduk sholat, duduk ibadah, duduk sholawatan, duduk zikiran, duduk. Itu semua, bukan itu semua. Hakikat pengabdian itu seperti orang meninggal dunia, sudah mengabdikan lagi hidup dan badannya, sudah bersujud lagi kepada ketiadaan yang wujud hanya Allah. Itulah rahmatullah. Wadkhuli jannati, masuklah kalian ke dalam surgaku. Nah, inilah tempat almarhumah itu, surganya Allah. Masa ahli neraka mendoakan ahli surga? Bangunlah dari hayalan-hayalan kemanusiaanmu. Bangunlah dari mimpi panjangmu. Sejak detik-detik akil balik sampai setua ini kita tidur terus, mimpi terus. Iman akidahnya hayalan terus. Tidak nyata karena kita masih mimpi jadi manusia, mimpi hidup, mimpi sholat, mimpi kerja, mimpi kaya dan sebagainya. Sedangkan mereka yang sudah mati, yang sudah meninggal, yang sudah wafat, sudah tidak mimpi lagi alias sudah bangkit dan dikembalikan kepada Tuhannya. Jadi saat ketika detik-detik datang kematian, itulah yang dimaksud hari kiamat itu, dan dibangkitkan lagi mereka, dikembalikan kepada rahmatullah. Maka dari itu disebut almarhum dan almarhumah. Apapun agamanya, apapun golongannya, dan apapun alirannya, dan siapapun mereka. Karena seluruh manusia bukan ciptaan siapa-siapa, melainkan ciptaan Tuhan yang telah menciptakannya. Secara logika, secara kemanusiaan, bila kita tidak tahu alamat mereka, di mana mereka berada. Contoh, saya mengirim doa kepada ayahku Suroso yang sudah meninggal 48 tahun yang lalu. Saya tapi tidak tahu alamatnya. Kuburan raga, kuburan yang di luar itu bukan alamatnya. Alamatnya di mana? Alamat arwahnya ya hidup yang ada pada ayah saya dulu, itu alamatnya. Bila saya Abdul Halim belum ketemu Tuhan yang menciptakan Bapak Suroso, apakah mungkin saya Abdul Halim bisa menghantar oleh-oleh, menghantar doa-doa kepada bapakku, kepada ayahku yang sudah meninggal 48 tahun yang lalu? Jadi jalan satu-satunya, tidak mungkin kita bisa nerobos langsung ketemu arwahnya Bapak Suroso. Bapak Suroso waktu hidupnya hidup uripe Allah.
Berarti bila kita ingin mendoakan Bapak Suroso, ya harus ketemu Allah dulu, baru jadi anak yang soleh. Jika sudah ketemu Allah, sudah mati, sebelum mati sudah baiat ketemu Allah, maka akan ketemu dengan arwah Bapak Suroso. Iyalah sudah rojiun, iyalah sudah mutmainah, iyalah podo tempate di sisi Allah. Ketemu tidak? Bila Abdul Halim merasa dirinya masih hidup, Allahnya goib, sampai kapan doa-doa itu sampai? Akhirnya doa-doa itu sampai kepada iblis dan setan, dimakan dewe buat makanan ahli neraka. Kita mendoakan Bapak Suroso seolah-olah kita sudah menjadi anak yang soleh, seolah-olah kita menjadi anak-anak yang berbakti, mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal. Sok makrifat. Abdul Halimnya sok makrifat, gombal. Ndak ada orang yang makrifat itu. Yang makrifat itu yo uripe Allah, lek ndak ono Allah. Bila tak ada Allah, ya ndak ada makrifat. Maka manusianya harus melepaskan makrifat-makrifatnya hingga makrifatullah nyata. Itulah ketemu dengan almarhum dan almarhumah di dalam surganya Allah. Jelas tidak? Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka surat Al-Baqarah ayat yang ke-154. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون, yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Shadaqallahul azim. Jadi kebanyakan manusia, kebanyakan hawa nafsu, ya seperti saya ini, kebanyakan selama ini mengartikan bahwa arwah-arwah orang yang sudah meninggal itu punya roh dewe-dewe. Jadi bila manusia punya arwah, punya roh dewe-dewe, berarti Allah itu banyak dong. Yang dimaksud ayat ini, dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, ini maknanya apa? Orang-orang yang sudah mati, wafat, meninggal, itulah orang-orang yang sudah kembali ke jalan Allah. Jadi yang dimaksud sebenarnya mereka itu hidupnya siapa? Ya uripe Allah, bukan hidup yang kita bayang-bayangkan di surga besok begini begitu. Bukan itu yang dimaksud hidup yang abadi itu. Hidup yang abadi itu maknanya bakobillah, ya uripe Allah dewe, abadinya Tuhan sendiri, bukan manusianya yang abadi. Tetapi kamu tidak menyadarinya, karena kita selama ini menyangka bahwa hidup ini hidupnya manusia, karena kita masih
kufur karena kita belum Islam. Inna dina indallahil Islam. Karena Islam kita, selamatnya hati kita kepada iblis dan setan yang dinaungi kerajaan hawa nafsu kita sendiri. Ya ora bisa menyadari. Kita saja ndak rela, ndak ridho bahwa Allah Tuhan. Kita hanya rela, kita hanya ridho bahwa Abdul Halim inilah Tuhan selama ini. Kita hanya rela, kita hanya ridho bahwa diri Anda masing-masing yang menjadi Tuhannya di dalam singgasana hawa nafsu Anda sendiri, bukan? Bagaimana mungkin Allah bisa ridho sementara Abdul Halim, sementara Anda ndak ridho mati, ndak mutu anta qoblal maut, ndak rela, ndak ridho dibaiat. Ya selamanya kita hidup di dalam mimpi, hayalan terus, sholatnya hayalan, ibadahnya hayalan, agama-agamanya semuanya hayalan wae. Jadi orang-orang yang sudah almarhum dan almarhumah itu sudah masuk semuanya. Orang-orang yang sudah mendahului kita itu sudah masuk agama Islam. Selamat kabeh, ora ono sing ndak selamat. Kenapa? Karena manusia diadakan Tuhan, diperankan Tuhan, dan dikembalikan kepada Tuhan podo-podo dari Allah. Itu yang disebut almarhum atau almarhumah. Kira-kira bisa dipahami? Masuk akal, masuk logika? Apa kita tetap di dalam hayalan-hayalan saja? Jadi gunanya berbaiat itu supaya kita ndak perang-perang terus, kita ndak susah-susah terus memahami pemaparan-pemaparan uripe Allah ini. Bila yang mau belajar sendiri silakan perang-perang sendiri. Dan tujuan baiat itu supaya Anda sudah ndak capek-capek perang lagi, dipertemukan dengan arwah-arwahnya orang-orang yang sudah kembali di sisi Allah jadi almarhum atau almarhumah, orang-orang sahabat-sahabat yang sudah berbaiat. Meskipun kelihatannya masih hidup manusianya, tapi hatinya sudah lillahi ta'ala. Hatinya sudah enjoy saja, ndak perang-perang lagi. Karena perang yang terakbar melawan hawa nafsunya sudah dibaiatkan lewat guru pembimbing. Ndak baiat sendiri. Bila baiat sendiri berarti yang jadi mursyidnya ya awake dewe. Bingung terus, perang terus, tanya-tanya terus. Ini aku atau Allah ya? Katanya paham kok masih tanya-tanya. Itulah perlunya berbaiat tapi tidak ada paksaan. Jadilah almarhum dan almarhumah kembali di sisi Allah agar ketemu dengan nasib bapak yang sudah meninggal, agar bisa ketemu nasibnya orang tua Anda yang sudah meninggal dunia. Iyalah, semuanya ada di rahmatnya Allah. Sebelum berbaiat kita mendoakan mereka. Ternyata selama ini doa kita hanya mimpi, doa kita hanya hayalan saja. Kita senyum-senyum sendiri. Sadar
sadar bahwa kita selama ini salah di dalam beriman dan berakidah serta berkeyakinan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.